Haleluya, selamat pagi, berjumpa lagi dalam program GPD Villa Melati Mas Menyapa. Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, kita boleh ada pagi hari ini semua oleh karena pertolongan Tuhan saja. Mari pagi ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-22. Kitab Yesaya 45 ayatnya yang ke-22, begini firman Tuhan, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Sekali lagi saya bacakan, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini merupakan firman Allah itu sendiri yang disampaikan melalui Nabi Yesaya dan ditujukan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Tujuan Allah boleh berfirman bagi umatnya adalah supaya mereka boleh kembali taat dengan sepenuh hati mereka kepada Tuhan. Mereka mau berpaling dari segala kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan yang telah menyakiti hati Tuhan, dan boleh mengarahkan hati mereka kembali kepada Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam segala aspek kehidupan mereka, dan menjadikan Tuhan sebagai sumber segala-galanya di dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menunjukkan bagaimana Allah begitu mengasihi umatnya agar mereka boleh kembali berpaling kepada Tuhan dan mengarahkan perhatian mereka hanya kepada Tuhan. Kalau kita boleh melihat di bagian terakhir ayat pembacaan kita pagi hari ini, bisa dikatakan sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Tuhan boleh memberikan penegasan bagi umatnya bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu bagi umatnya yang terus menaruh harap hanya kepadanya. Sebab tidak ada yang lain selain daripada Tuhan itu sendiri, karena Dia adalah Allah satu-satunya yang telah menjadi juru selamat bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita boleh melihat, boleh memperhatikan secara saksama di dalam kalimat pertama di dalam pembacaan kita pagi hari ini, di sana dikatakan bahwa berpalinglah kepadaku. Di dalam terjemahan lain, berpalinglah kepadaku ini diterjemahkan dengan pandanglah kepadaku. Bahkan di dalam pemaknaannya di sana dikatakan bahwa arahkanlah hatimu, pusatkanlah perhatianmu, berserulah kepadaku, bukan kepada kejahatan, bukan kepada dewa-dewa asing, bukan kepada berhala-berhala asing, tetapi melainkan kepada Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang dikenal dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya hidup mereka boleh diselamatkan, hidup mereka dimenangkan, dan hidup mereka boleh menerima akan anugerah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita boleh melihat bagaimana keberadaan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang telah Allah janjikan bagi mereka. Di dalam perjalanan mereka, keberdosaan demi keberdosaan boleh mereka lakukan, tindakan-tindakan kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan yang menyakitkan hati Tuhan sungguh sangat banyak sekali. Kalau kita boleh bandingkan nanti, boleh Bapak Ibu membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, Rasul Paulus mencatat kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, mana mencobai Tuhan, mereka bersungut-sungut, mereka menyembah berhala, mereka bertindak di luar dari apa yang Allah kehendaki bagi setiap mereka, sehingga kesemuanya itu tentunya mendatangkan hukuman Allah atas mereka. Dan kalau kita boleh melihat di dalam ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan begitu mengasihi umatnya sehingga Dia boleh mengajak kembali umatnya untuk boleh berpaling kepadanya agar mereka boleh diselamatkan dan tentunya hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, apa yang menjadi pembelajaran bagi setiap kita? Saya mau katakan bagi setiap kita pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya kita terus berusaha di dalam perjalanan hidup kita untuk boleh mencapai apa yang menjadi tujuan Allah bagi setiap kita, yaitu untuk boleh ada di dalam kedewasaan rohani, dan tentunya pada akhirnya kita boleh mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus, yaitu menjadi gereja yang sempurna. Dan tentunya di dalam proses perjalanan kehidupan kita, terkadang kita boleh diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup, pergumulan hidup, persoalan hidup, sakit penyakit, bahkan hal yang lain, sehingga membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita lupa akan Tuhan, bahkan membuat kita mengesampingkan Tuhan di atas segala tantangan,
dan pergumulan hidup kita. Melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya mau katakan bagi setiap kita, di dalam segala tantangan hidup yang boleh kita hadapi, mari kita terus arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita terus arahkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Dan mari terus berseru hanya kepada Tuhan. Selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita cari Dia dengan sepenuh hati kita. Karena ada saatnya ketika kita pun berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tidak memberikan jawaban apa-apa bagi setiap kita. Untuk itu selagi kita diberi kesempatan dan selagi Tuhan berkenan, mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita menaruh perhatian kita kepada Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka kita boleh melihat bahwa kita bisa mulai melihat tuntunan demi tuntunan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Jalan Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, bahkan mujizat Tuhan, serta kemuliaan demi kemuliaan Allah boleh menjadi bagian kita yang boleh disediakan oleh Allah kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, di atas segala Allah yang boleh kita percayai, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini saya ajak semua bahwasanya mari kita tetap arahkan hati kita kepada Tuhan dan terus percaya, dan kita terus berseru kepada Tuhan, karena di dalam Dia kita boleh mendapatkan kekuatan demi kekuatan yang baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang telah menguatkan kami, yang telah mengingatkan kami untuk kami kembali untuk mengarahkan hati kami kepada Tuhan, memusatkan perhatian kami hanya kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami agar kami tetap kuat untuk boleh hidup di dalam pertolongan Tuhan dan hidup boleh mengalami anugerah-Mu ya Tuhan. Pagi ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan yang datangnya daripadamu dalam segala aspek kehidupan mereka. Tuhan memberkati dalam segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, dan hari ini kami percaya anugerah Tuhan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua, amin.